Piaget. Jean Piaget merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan di Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya mengenai anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Ernst von Glasersfeld, Jean Piaget juga merupakan perintis akbar dalam teori konstruktivis mengenai pengetahuan. Karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologi kognitif. Piaget dilahirkan di Neuchâtel, Swiss yang berbahasa Prancis. Piaget juga merupakan seorang anak yang terlalu cepat menjadi matang. Ia mengembangkan minatnya dalam biologi dan ilmu dunia, khususnya mengenai moluska kerang-kerangan. Bahkan, ia menerbitkan sejumlah makalah sebelum ia lulus dari SMA. Sepanjang karir dalam dekade hidupnya, Piaget telah menulis lebih dari 60 buku dan ratusan artikel. Perkembangan pemikiran Piaget banyak dipengaruhi oleh seorang ahli dari Swiss yang bernama Samuel Cornutt. Cornutt ini merupakan seorang bapak pelindung Piaget yang mengamati bahwa sejak masa remajanya, Piaget sudah terlalu memusatkan pikirannya pada biologi. Nah, menurutnya hal ini dapat membuat pikiran Piaget menjadi sempit. Maka dari itu, Cornutt ingin mempengaruhi Piaget dengan memperkenalkan filsafat. Hal tersebut membuat Piaget mulai tertarik pada bidang epistemologi. Nah, epistemologi sendiri merupakan suatu cabang filsafat yang mempelajari soal pengetahuan dan bagaimana suatu pengetahuan itu dapat diperoleh. Akhirnya, Piaget berkonsentrasi pada dua bidang, yaitu biologi dan filsafat pengetahuan. Kemudian, ketika remaja, Piaget juga mengalami krisis keyakinan karena didorong oleh ibunya yang selalu menekankan ajaran-ajaran religius. Piaget merasa bahwa argumen religius terlalu kekanak-kanakan. Kemudian, karya-karya Piaget yang merupakan hasil penelitiannya dipublikasikan antara tahun 1923 sampai dengan 1931. Karya-karya tersebut antara lain ada Language and Thought in the Child yang membicarakan tentang penggunaan bahasa dan pemikiran anak. Kemudian ada Judgment and Reasoning in the Child yang bergulat dengan perubahan pemikiran anak pada masa kanak-kanak. Kemudian ada The Child's Conception of the World tentang bagaimana anak memandang dunia sekitar, dan The Child's Conception of Physical Causality tentang bagaimana gagasan anak terjadi karena penyebab gejala ilmiah tertentu seperti gerakan awan, sungai, bayangan, dan lain sebagainya. Teori Jean Piaget dimulai dari permulaan tahun 1960-an. Piaget mengatakan bahwa perkembangan kognitif bukan dari hasil kematangan organisme anak dan bukan juga dari pengaruh lingkungan, tetapi hasil dari interaksi di antara keduanya. Tujuan teori Piaget ini untuk memperjelas mekanisme dan proses perkembangan sejak bayi dan masa kanak-kanak yang berkembang menjadi seorang individu yang bisa berpikir dan bernalar. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 poin penting, yaitu yang pertama ada kematangan sebagai perkembangan dari susunan saraf, yang kedua ada pengalaman, hubungan timbal balik organisme dan dunianya, yang ketiga ada interaksi sosial, pengaruh yang didapatkan dalam hubungan dengan lingkungan, yang terakhir ada ekuilibrasi, adanya kemampuan untuk mengatur organisme dalam dirinya sendiri supaya tetap bisa terlihat mampu mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan diri di lingkungan. Adapun dua faktor yang mengatasi sistem dari dalam, yaitu skema dan adaptasi. Skema sangat berhubungan erat dengan pola tingkah laku yang harus diperhatikan oleh organisme, akumulasi dari tingkah laku yang kompleks. Sedangkan adaptasi mempunyai fungsi penyesuaian lingkungan yang terdapat dari proses asimilasi dan akomodasi. 4 tahapan dalam perkembangan intelektual anak, yaitu yang pertama ada periode sensorimotorik 0-2 tahun, yang kedua ada periode praoperasional 2-7 tahun, yang ketiga ada periode operasional konkret 7-11 tahun, dan yang terakhir ada periode operasional formal 11 sampai dengan dewasa. Dari hasil penelitian Piaget meyakini bahwa suatu organisme terlahir dari 2 faktor kecenderungan, yaitu beradaptasi dan organisasi. Setiap bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, kemampuan kognitif seseorang tidak akan seimbang. Hal ini disebabkan oleh tuntutan untuk memecahkan suatu permasalahan ketika bersosialisasi. Dan beberapa tahapan perkembangan kognitif anak, yaitu ada skema, adaptasi, asimilasi, akomodasi, keseimbangan, dan organisasi.
Yang pertama ada skema. Skema merupakan konsep yang sudah ada dalam pikiran seseorang yang digunakan untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi yang didapat. Yang kedua ada adaptasi. Adaptasi proses meningkatnya pengalaman yang bisa disebabkan oleh interaksi individu itu sendiri dengan lingkungannya. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan pemasukan yang artinya anak mempunyai pemasukan informasi atau cepat tanggap dalam pengetahuan yang sudah ada pada sebelumnya. Yang keempat ada akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri dengan hidupnya. Anak akan berusaha untuk merubah lingkungan di sekitarnya dengan keinginan yang dia mau. Yang kelima ada keseimbangan. Di sini merupakan proses penyetaraan antara keseimbangan dan tuntutan di luar diri. Dan yang terakhir ada organisasi. Organisasi merupakan penggabungan dari beberapa ide tentang berpikir aktif yang bisa diterima oleh akal. Implikasi teori belajar perkembangan kognitif oleh Jean Piaget dalam pembelajaran. Piaget ini memberikan dua pengertian belajar. Yang pertama dalam arti sempit, yaitu belajar hanya menekankan pada informasi baru. Contohnya, siswa mengetahui nama kota suatu negara. Dan dalam artian luas, yaitu memperoleh dan menemukan struktur pikiran yang lebih umum yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Contohnya, selain mengingat nama ibu kota suatu negara, siswa juga memahami bagaimana hubungan antara kota dan negara bagian tersebut. Bagi Piaget, belajar memiliki unsur pendidikan dan pemahaman. Nah, apa aja sih implikasi teori Piaget terhadap proses belajar mengajar? Yang pertama, ada tekanan pada para murid. Nah, di sini bukan yang berarti guru menekan atau memaksa murid dalam belajar. Jadi di sini pengetahuan bagi Piaget dibentuk oleh siswa itu sendiri yang berhadapan dengan lingkungan dan mata pelajaran yang dipelajari. Oleh karena itu, di sini dimaksudkan bahwa guru itu nggak selalu yang aktif seperti ceramah dalam menerangkan mata pelajaran. Dalam hal ini itu penting buat guru untuk memahami pemikiran dan pengalaman siswa dan tentu bagaimana siswa akan mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, ada metode belajar. Piaget dalam teorinya menekankan pentingnya aktivitas siswa yang berpartisipasi aktif dalam membangun pengetahuan. Di sini itu siswa dapat menguasai materi dengan lebih baik kalau mereka proaktif dalam mengerjakan materi, mengolah materi secara kritis. Selain itu, juga diskusi dengan teman sangat membantu dalam menangkap dan mengembangkan pemikiran siswa saat mereka belajar. Yang ketiga, peran guru. Guru di sini berperan sebagai fasilitator saja, jadi pengetahuan itu tidak dapat ditransfer dari guru ke siswa tanpa aktivitas siswa itu sendiri. Menurut Piaget, menyajikan pengetahuan yang sudah ada, meminta siswa untuk menghafalnya, itu membuat siswa pasif. Nah, di sini guru perlu mengetahui kemampuan dan kognitif siswa yang sedang belajar. Pemberian materi yang terlalu sulit pun dapat membuat siswa bosan dan bingung. Tapi, kalau terlalu mudah tidak merangsang pemikiran siswa. Yang keempat, ada model kelas. Pada kenyataannya, Piaget ini lebih fokus pada pendidikan pribadi. Jadi di sana semua siswa dapat belajar mandiri dan aktif membentuk pengetahuan mereka. Model kelas ini itu seperti sekolah privat. Tapi Piaget juga menerapkan model ini pada kelas besar. Namun perlu kita catat bahwa setiap siswa bebas mengekspresikan pikirannya untuk berkreasi. Penggunaan teori Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, gunakan pendekatan konstruktivis. Jadi ini sama halnya dengan keaktifan siswa di kelas. Jadi Piaget menekankan bahwa anak-anak dapat belajar lebih baik jika mereka secara aktif mencari solusi dari masalah yang menimpanya. Implikasi pedagogis dari pandangan Piaget itu adalah bahwa anak-anak harus diajari untuk membuat penemuan, berpikir, dan berdiskusi daripada mengajar mereka untuk meniru atau melakukan semua yang dikatakan guru. Yang kedua, fasilitasi mereka untuk belajar.
Idealnya, guru itu harus menciptakan kondisi yang mendorong anak untuk belajar dengan berlatih agar lebih efektif di kelas. Nah, kondisi seperti itu meningkatkan pemikiran anak, seperti mengajukan pertanyaan, meminta mereka untuk berpikir, dan akhirnya guru akan menjelaskan jawabannya. Yang ketiga, pertimbangkan pengetahuan dan pemikiran. Jadi, anak-anak itu sebetulnya memiliki banyak pemikiran tentang dunia. Tapi tentu saja itu bukan pemikiran orang dewasa. Oleh karena itu, di sini guru harus mampu menginterpretasikan dan merespon ucapan-ucapan dari siswanya. Yang keempat, gunakan evaluasi terus-menerus. Pikiran anak-anak itu tidak dapat diukur dengan tes standar. Nah, dari pikiran mereka, penjelasan lisan dan tulisan tentang penalaran mereka itu dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kemampuan mereka. Yang kelima, meningkatkan kemampuan intelektual siswa. Biasa, belajar anak itu harus alami. Jadi, anak tidak boleh ditekan dan didesak agar mempunyai banyak prestasi di awal perkembangannya. Yang keenam, ubah ruang kelas menjadi eksplorasi dan penemuan. Di sini itu seperti mendesain kelas dengan menarik. Seperti siswa bebas mengekspresikan idenya atau imajinasinya untuk menghias ruang kelasnya. Namun tetap sesuai dengan nilai dan moral yang ada. Jangan dihias sembarangan. Evaluasi teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama yaitu asumsi-asumsi perihal kompetensi anak. Contoh dari catatan sebelumnya, aspek permanensi objek muncul lebih awal. Seorang anak usia 2 tahun tidak semuanya memiliki sifat egosentris di dalam konteks tertentu. Beberapa pemahaman tentang konservasi angka yang telah diperlihatkan oleh anak berusia 3 tahun. Meskipun yang diketahui Jean Piaget menyatakan bahwa belum muncul hingga anak berumur 7 tahun, anak-anak saat usia dini tidak berseragam mendapatkan predikat pra dan praaktual atau praoperasional seperti pemikiran Piaget. Yang kedua ada tahapan-tahapan. Teori yang berasumsi dengan adanya sinkronisasi perkembangan ialah aspek-aspek variatif di dalam satu tahapan yang muncul bersamaan. Akan tetapi ada beberapa konsep operasional konkret yang tidak muncul secara sinkron. Oleh karena itu, bagian besar menganut aliran perkembangan kontemporer bahwa perkembangan kognitif anak tidak berupa tahapan pemikiran Jean Piaget. Yang ketiga yaitu ada efek-efek pelatihan. Anak yang masih berada di satu tahapan kognitif praoperasional itu dapat dilatih untuk berpikir pada tahapan kognitif yang lebih tinggi. Akan tetapi, menurut Jean Piaget, latihan semacam itu tidaklah efektif dan bersifat dangkal. Selanjutnya ada budaya dan pendidikan. Budaya dan pendidikan sangatlah berpengaruh pada perkembangan anak yang diyakini oleh Jean Piaget. Seorang ahli pendidik terkemuka di bidang logika matematika dan juga sains sangat dapat mendorong pemikiran operasional konkret dan formal. Yang terakhir yaitu sebuah pandangan alternatif. Pengikut Neo-Piaget memiliki pendapat bahwa beberapa hal yang ditemukan Jean Piaget itu benar, meskipun di dalam teori tersebut banyak melakukan revisi dan aliran ini sangat memberikan penekanan pada anak dengan cara perhatian, memori, dan strategi untuk memperoleh informasi.